Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Oh iya, calistung bagi anak usia dini itu seperti apa sih? Dan juga banyak sekali sekarang itu pro dan kontra mengenai calistung. Nah, menurut teman-teman gimana sih itu? Kalian pasti pengen tahu kan? Nah, simak video ini baik-baik ya, oke? Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Bagaimana sih calistung bagi anak usia dini itu? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, membaca permulaan. Membaca permulaan adalah tahap awal dalam belajar membaca yang difokuskan kepada mengenal simbol atau tanda yang berkaitan dengan huruf sehingga menjadi pondasi agar anak dapat melanjutkan ke tahap membaca permulaan. Nah, dalam membaca permulaan ini terbagi menjadi beberapa tahap, teman-teman. Yang pertama itu ada tahap pra-membaca. Tahap pra-membaca ini ada beberapa poin juga. Yang pertama, sikap duduk yang benar. Jadi, teman-teman ketika mau membaca, sikap duduknya harus yang benar, harus yang tegap. Yang kedua, cara meletakkan buku di meja dengan cara yang benar ya. Dan yang ketiga, cara memegang buku. Nah, di sini para bunda dan ayah bisa mengajarkan memegang buku dengan cara mempraktekkannya. Yang keempat, ada cara membuka dan membalikkan buku. Dan yang terakhir, ada cara melihat dan memperhatikan tulisan supaya anak fokus pada tulisan yang tertuju. Yang kedua, ada tahap membaca. Tahap membaca ini juga ada beberapa poin ya teman-teman. Yang pertama ada tahap fantasi, di mana anak mulai belajar menggunakan buku, mulai berpikir bahwa buku itu penting, melihat membolak-balikkan buku. Kadang anak juga membawa bukunya loh. Yang kedua ini ada tahap konsep diri, di mana anak-anak memandang dirinya itu sebagai pembaca atau berpura-pura pembaca gitu. Dan yang ketiga ada tahap membaca gambar. Anak sadar bahwa cetakan yang tampak serta dapat menemukan kata yang sudah dikenal melalui gambar. Dan juga anak juga bisa mengulang cerita dari gambar tersebut. Dan yang keempat ada tahap pengenalan bacaan, di mana anak ini sudah bisa mengulangi cerita yang ia baca. Dan anak juga bisa membaca berbagai jenis bacaan dari buku yang berbeda. Dan yang terakhir ini adalah tahap membaca lancar, di mana anak-anak sudah bisa membaca dengan lancar. Yang kedua ada menulis permulaan. Menulis permulaan ini adalah kemampuan dalam menulis simbol huruf yang telah diketahui oleh anak, menulis sebuah kata, dan mengeja apa yang telah ia tulis. Langkah-langkahnya ada beberapa poin nih teman-teman. Yang pertama, scribble text, yaitu tahap mencoret-coret, di mana anak itu sudah menyukai coret-coret buku. Dan yang kedua ada linear repetitive text, di mana menulis garis horizontal yang terpisah dalam buku bergaris. Anak sudah bisa menulis garis horizontal ya teman-teman. Dan yang ketiga ini ada random letter text, di mana anak sudah bisa menulis huruf secara acak. Dan yang keempat dan yang terakhir nih ada letter name, di mana anak sudah bisa atau sudah mampu menulis namanya sendiri. Yang ketiga ada konsep matematika. Konsep matematika ini ada beberapa poin yang harus diketahui oleh anak. Yang pertama adalah konsep angka, di mana anak itu mengetahui angka 1, angka 2, lalu membilang seperti itu. Yang kedua itu konsep pola dan hubungan, di mana anak
sudah bisa mengenal konsep pola, di mana ada pola huruf A, B, ataupun A, B, C, D, ataupun dengan warna seperti merah, kuning, hijau, lalu merah, kuning, hijau yang berpola. Dan yang ketiga ada konsep geometri dan ruang, di mana anak kita kenalkan dengan bangun-bangun ruang seperti segitiga, persegi panjang, lingkaran, dan sebagainya. Dan yang keempat ada konsep mengelompokkan, di mana anak-anak kita ajarkan konsep mengelompokkan menurut besarnya, menurut warnanya, menurut jenisnya, dan sebagainya. Dan yang kelima ada konsep pengukuran, di mana ada banyak, ada sedikit, ada panjang, ada pendek, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pro dan kontra mengenai calistung. Sebenarnya boleh gak sih calistung itu diajarkan kepada anak usia dini? Nah, menurut seorang ahli, psikolog Jean Piaget mengatakan bahwa pendidikan membaca, menulis, dan berhitung jangan sampai diperkenalkan kepada anak-anak di bawah usia 7 tahun. Karena pada masa itu anak-anak belum dapat berpikir operasional konkret, sehingga ditakutkan pelajaran tersebut akan membebani mereka yang belum mampu untuk berpikir secara terstruktur. Pada kenyataannya nih, orang tua banyak menuntut tetap ingin mengembangkan potensi intelektual anaknya tanpa harus menunggu usia di 7 tahun. Dapat dibayangkan betapa sulitnya ketika anak masuk ke jenjang SD yang akan menerima banyak pelajaran. Nah, pada akhirnya nih, dari penelitian Jean Piaget ini banyak disangkal oleh beberapa penelitian. Antara lain, yang pertama ada Glenn Doman. Dengan kartu flashnya, beliau berpendapat bahwa bayi jauh lebih mampu belajar dari yang kita bayangkan. Yang kedua ada Howard Gardner. Beliau berpendapat mengenai calistung sebagian kecil keterampilan yang seharusnya diperoleh oleh anak, seperti motorik dan sensori. Yang ketiga ada Elizabeth G. Henstock, merupakan penemu dari metode Montessori yang berpendapat bahwa puncak perkembangan otak anak adalah saat usia prasekolah. Nah, dari beberapa teori ini dapat ditarik kesimpulan bahwa anak belajar calistung semenjak dini bukanlah hal yang tabu, sangat bisa dan tetap membuat mereka bahagia, namun dengan menggunakan metode dan media yang menyenangkan bagi anak. Selanjutnya, pendapat dari Menteri Pendidikan Indonesia sendiri, Bapak Nadiem Makarim. Beliau berpendapat bahwa tak semua harus dibuat peraturan. Tidak masalah anak PAUD belajar calistung. Penyamaan paradigma PAUD dengan SD. Semua anak itu berbeda. Kesuksesan anak di luar kemampuan calistung. Nah, dari pernyataan ini, Bapak Nadiem Makarim menyimpulkan bahwa potensi anak dimiliki ketika anak masuk SD jika telah memiliki kemampuan-kemampuan di atasnya. Jadi, pengenalan calistung dapat disimpulkan mengenai anak dibolehkan diajarkan calistung, tetapi hanya pada konsep pengenalan saja dan dengan menggunakan beberapa metode dan media pembelajaran yang menarik, sehingga anak akan merasa senang dan tidak mudah bosan. Nah, itu dia yang dinamakan calistung bagi anak usia dini. Jadi, ayah dan bunda jangan memaksakan anak berpikir secara operasional konkret. Itu bisa membuat anak mudah bosan, mudah tertekan. Jadi, ayah dan bunda itu harus bisa membuat anak bahagia sejak dini dengan cara memperkenalkan calistung. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan media yang benar dan juga tepat. Nah, manfaat media ini nih bisa membuat anak lebih semangat lagi dalam belajar. Bisa juga
anak tidak mudah bosan, membantu pelajaran bagi anak, dan juga membuat anak termotivasi untuk belajar. Baik nih ayah bunda, kali ini saya akan memperkenalkan 3 media bagi anak. Media yang pertama adalah pohon kata. Nah, pohon kata ini bisa membuat anak belajar untuk membaca. Nah, caranya anak tinggal menebak huruf dengan bantuan ayah bunda sendiri. Nanti anak diberitahu, "Dek, ini namanya huruf apa ya?" Nah, lalu ketika anak bilang huruf A, lalu ditunjuk yang ini. A adalah untuk apel, A, P, E, R, apel. Nah, seperti itu. Media yang kedua adalah untuk membantu anak untuk menulis. Nah, ini nih medianya. Jadi ini itu saya menulis huruf A sampai Z untuk buat anak menulis. Caranya gampang teman-teman. Kita tinggal siapkan spidol ataupun alat tulis lainnya. Nah, di sini kita tulis sama seperti yang ada di contoh di atas. Nah, nanti anak-anak kita ajarkan untuk menulis A, B, C sampai Z seperti itu. Media yang ketiga untuk memperkenalkan berhitung, dan saya membuat beberapa bunga dari origami juga nih. Dan juga saya membuat ada nilai angka. Nah, nanti angka ini kita taruhkan di sebuah botol. Nah, nanti sebuah botol ini anak-anak akan mengambil angka ini. Misalnya ya, ini angka 3. Nah, anak akan berhitung menggunakan ini 1 sampai 3. 1, 2, dan 3. Ditaruh di ini, di wadahnya. Nah, jadi seperti itu, anak bisa berhitung menggunakan bunga ini sambil berhias bunga. Nah, seperti itu teman-teman. Oh iya, lebih lengkapnya lagi kita akan mempraktekkannya dengan keponakan saya sendiri. Nah, kasihkan ya. Teman-teman, nama saya Kita mau belajar. Mau belajar membaca. Ini huruf A, A untuk P, apel. Nah, ini huruf apa, Dek? Sini. Yang ini huruf M. M, M untuk manggis. Nah, ini huruf J. J untuk jeruk. JRUK, jeruk. Nah, yang ini nih. Ini apa nih? Ini huruf P, pisang. Yeay. sekarang kita mau belajar menulis. Menulis huruf A, B, C, D. Ini huruf apa, Dek? A, Coba ditulis. ini, Di bawah sini. Selanjutnya ini huruf B. B, Coba ditulis. ini, Iya. Lalu ini huruf C, C. kita mau belajar berhitung. Ambil ini 1. Itu angka 5. 5, Sekarang ambil bunga 5. Dihitung, Dek. 1, 1,
2, 4. Yeay, sekarang bunganya udah 5. Dadah. Terima kasih. Nah, itu dia mengenai calistung dan juga media yang saya buat. Nah, bagi ayah bunda atau teman-teman nih, boleh mencobanya sendiri atau dengan sekreatifnya ayah bunda juga nggak apa-apa. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.